agar masyarakat juga tertarik untuk menggunakan transportasi umum, itu kan tarifnya juga harus murah ya Pak, gitu. Nah, ini saya tertarik nih dengan hal ini karena kan harga keekonomian dari LRT memang seharusnya di kisaran 45.000, namun memang pemerintah memberikan ke masyarakat ini di angka 15 ribuan begitu. Nah, ini kan berarti disubsidi oleh pemerintah begitu ya Pak. Namun yang kita ketahui juga pemerintah memberikan beberapa insentif untuk penggunaan kendaraan pribadi. Mana bagi Bapak yang lebih penting? Untuk subsidi kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Seperti insentif pajak dan lain sebagainya. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi pecinta public transport. Jadi sebenarnya pemerintah atau negara ini hadir sudah cukup lama. Kereta komuter itu disubsidi, termasuk Transjakarta. Kalau bicara nilai komersial, jadi public transport itu akan sangat susah menuju nilai ekonomisnya. Kenapa? Karena kemampuan masyarakat sama biaya katakanlah operator itu cukup jauh, sehingga pemerintah hadir subsidi, baik di KCI maupun di kereta komuter maupun di Transjakarta, dan cukup besar. Saya pikir pemerintah sudah menentukan arah yang cukup baik. Walaupun ada insentif, tapi insentif juga mungkin nanti diberikan. Tidak semua kendaraan, seperti sekarang lagi isu yang menarik adalah kendaraan listrik melalui insentif. Tapi public transport, pembelian kendaraan untuk public transport mungkin diberikan insentif lebih besar dari kendaraan pribadi. Yang kedua, yang tadi saya ingin sampaikan bahwa penggunaan kendaraan pribadi yang kita kendalikan. Tapi kalau hak itu kan untuk orang membeli kendaraan. Udah cukup besar sebenarnya subsidinya. Itu mungkin bukan ratusan miliar lagi. Nanti secara konkret ada datanya sebenarnya, itu data subsidi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan maupun oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Cukup besar. Baik. Saya suka sih tapi dengan harga yang ekonomis. Ya, tetap dipertahankan. Karena itu salah satu tadi daya tariknya. Kalau harganya komersil mungkin bisa pergi ke bandara, itu pasti nggak ada subsidi itu, karena itu komersil, karena stratanya kebutuhan perjalanannya berbeda. Kalau dalam kota kan kebutuhan sehari-hari untuk mendukung kegiatan ekonomi lah. Oke, betul Pak. Oke, sekarang yang lagi ramai dibicarakan nih Pak, penerapan jalan berbayar atau ERP. Ini bagaimana dari sudut pandang Bapak? Jalan berbayar itu salah satu metode sebenarnya dari traffic management, mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Tapi tentu tidak mudah menerapkan jalan berbayar, karena konotasi kita kalau berbayar kan tol, ini di jalan umum. Tapi itu salah satu metode. Persoalannya penggunaan ERP ini bisa dikembalikan untuk investasi tadi, angkutan umum. Cuma untuk menerapkan ini karena ada kapasitas kewenangannya ada di pemerintah daerah, dan sudah komunikasi juga dengan kami melakukan pembahasan, jadi perlu ada kajian yang sangat hati-hati. Mitigasi resikonya tidak masalah teknis, tapi sosial. Karena masyarakat yang biasa gratis terus bayar kan tidak mudah. Gitu. Walaupun mungkin niatnya baik, tapi belum tentu. Harus dikaji keuntungan secara ekonomisnya seperti apa, kemudian yang kedua sosial. Jadi harus di luar negeri juga sudah, mungkin ada sebagian yang sudah diterapkan. Yang paling menarik mungkin di Singapura. Baik Pak, sebagai pengguna Transjakarta, apakah ada rencana Pak penambahan jalan layang Transjakarta seperti Koridor 13? Koridor 13. Baik, cukup menarik sebenarnya. Jadi orientasi kebijakan pemerintah DKI ini tidak hanya membangun sarananya juga, tapi prasarannya. Dan itu luar biasa. Dan sekarang di samping ada koridor yang 13, bisa dilihat juga halte. Mungkin halte terbesar di dunia adanya untuk konteks base ada di Jakarta ya. Kami yang mengharapkan ada pembangunan seperti itu, sehingga layanan, kenapa harus dibangun segregated itu atau exclusively untuk bus, perjalanan bus ini, untuk terhindar dari kemacetan, sehingga headway dan ketepatan perjalanan bisa diberikan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dengan dibangunnya elevated itu ada integrasi. Jangan hanya membangun elevated, tetapi integrasi dengan moda lain. Seperti yang sekarang di CSW kan, itu cukup bagus. Kalau nanti dibangun lagi, saya pikir kunci berikutnya yang tadi kita diskusikan harus integrasi. Tidak hanya dengan
sesama Transjakarta, tetapi juga dengan LRT atau MRT.